Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian dan siswa-siswi madrasah yang hebat dan bermartabat. Perkenalkan, nama saya Mukhlis dari MI Al-Aflah Irsyadul Waroh, Kecamatan Kedundung, Kabupaten Sampang. Video kali ini saya akan membahas materi tentang susunan tata surya. Hingga dengan adanya video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Berbicara mengenai susunan tata surya, yang perlu kalian pahami adalah pengertian dari tata surya itu sendiri. Apa itu tata surya? Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada ilustrasi berikut ini atau pada slide ini. Nah, ini anak mengenai pengertian dari tata surya. Bisa dipahami? Baik, kalau sudah paham, kita lanjut pada pembahasan berikutnya. Dalam sistem tata surya, yang perlu kalian pahami juga ada dua peristiwa atau dua hal. Yang pertama adalah peristiwa rotasi. Di sini saya ilustrasikan adalah salah satu benda planet, yaitu namanya bumi, karena bumi itu tempat kita hidup dan kita tinggal. Rotasi merupakan berputarnya benda langit sesuai dengan sumbunya atau porosnya. Bumi merupakan salah satu benda langit yang disebut dengan planet. Ini melakukan rotasi selama 24 jam. Dan apa yang kita rasakan adalah adanya perbedaan waktu siang dan malam. Kemudian peristiwa yang kedua adalah peristiwa revolusi. Apa itu revolusi? Revolusi adalah beredarnya benda langit sesuai dengan orbitnya, di mana orbit pada planet atau benda langit itu berbentuk elip atau lonjong. Dan pada ilustrasi berikut ini. Nah, di situ bumi melakukan revolusi selama 365 hari. Dampak yang kita rasakan dengan adanya revolusi ini adalah adanya perbedaan musim dalam satu tahunnya. Kemudian jumlah hari dalam satu tahun itu berbeda. Baik, kita lanjutkan pada susunan tata surya. Susunan tata surya itu terdiri dari satu, matahari. Matahari ini sebagai pusat dari tata surya karena memiliki gaya gravitasi dan cahaya yang paling besar di antara anggota tata surya lainnya, sehingga matahari ini mempengaruhi pada anggota tata surya yang lain. Kemudian yang kedua, anggota tata surya yang kedua yaitu planet. Planet di sini ada 8 planet, baik dari yang terdekat sampai ke yang terjauh. Planet pertama yang terdekat dengan matahari di sini ada Merkurius, kemudian Venus, 3 Bumi, 4 Mars, 5 Jupiter, 6 Saturnus, 7 Uranus, 8 Neptunus. Mohon maaf anak-anak, untuk gambar pada Neptunus ini terhalang oleh Bapak. Mudah-mudahan video berikutnya dapat diperbaiki. Kemudian anggota tata surya yang ketiga yaitu satelit. Satelit di sini ada asteroid, kemudian meteor atau bintang jatuh, kemudian komet atau bintang berekor. Kemudian ada satelit, dan satelit ini ada dua macam, yaitu ada satelit alami, kemudian satelit buatan, seperti contohnya satelit Palapa. Nah, itu adalah ketiga anggota dari tata surya. Nah, untuk peristiwa rotasi dan revolusi, agar kita tahu beginilah proses rotasi dan revolusi pada planet. Pertanyaannya, kenapa planet masing-masing planet di situ tidak terjadi benturan?
atau bertabrakan? Jawabannya karena masing-masing planet itu memiliki gaya gravitasi masing-masing. Dan matahari sebagai pusat dari tata surya itu dan yang memiliki gaya gravitasi yang lebih besar mempengaruhi benda langit yang lain sehingga tetap berada di tidak jauh dari matahari atau tetap berada di sekeliling matahari. Nah, itu mengenai ilustrasi tentang rotasi dan revolusi. Nah, supaya lebih ingat mengenai ke-8 planet itu, lebih baik kita nyanyikan lebih baik. Oke. Mengenai materi tentang susunan tata surya. Mudah-mudahan dan bermantu kalian memahami materi tentang susunan tata surya dengan mudah dan cepat. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.